Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala, faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Shadaqallahu maulana al-aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa merahmati, memberkahi kita semuanya, keluarga kita. Allah berkahi masyarakat kita, Allah teguhkan kita, kiri kanan kita, masyarakat kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan yang paling tinggi bagi setiap pribadi muslim dan mukmin. Tiada cita-cita lebih tinggi melebihi dari keluar dari kehidupan ini dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan setiap kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita pentingnya menjaga hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati-hati, pada tubuh dan jiwa ada sesuatu yang mana kebaikan, kejelekan semuanya tergantung pada dia. Adalah hati dan jiwa kita. Setidaknya ulama kemudian menelurkan, memfokuskan, memberikan formasi minimal 5 hal kunci kesengsaraan hidup. Nah, dari 5 inilah kemudian bagaimana penawarnya. Yang pertama dan utama adalah syadidul nadam fima sabaq. Yang pertama adalah orang yang berlebihan menyesali. Penyesalan yang berlebihan pada sesuatu yang sudah lewat. Ini berbahaya sekali. Menyesal ya sekedarnya saja, bangkit kembali. Ya sudah gagal, ya harus segera bangkit. Karena kalau kita hanya diem meratapi terus, ini namanya nanti jatuhnya trauma. Obatnya apa yang demikian ini? Obatnya hanya satu, ridho. Ridho, akui ini kegagalan. Harus saya perbaiki. Hidup masih panjang, belum berhenti. Maka ulama mengingatkan, la ahabbu syai'an ila syaitani minal huznil mu'min. Tidak ada yang lebih membahagiakan iblis, setan dan kawan-kawannya itu melebihi dari kesedihan orang yang beriman. Karena kesedihan ini pintu dari segala macam keburukan. Jadi kalau ada orang yang sedih, senang. Setan senang, iblis senang sekali. Karena orang yang sedih mudah dibisikin, mudah diprovokasi. Orang yang sedih,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sesungguhnya kerelaan kita menerima yang sudah ada dan untuk bangkit kembali kunci kesuksesan. Kalau tidak rela bahkan diancam. Rasulullah mengatakan, man lam yardha, melalui hadis qudsinya Allah, biqada'i falyatul roban siwaya. Siapapun yang tidak rela dengan takdir Allah, udah pergi saja, cari Tuhan selain saya. Subhanallah. Pengakuan akan kegagalan dan kemudian tidak berlebihan larut dalam kesedihan menghantarkan kita kepada keberhasilan dengan ridho, rela, ya sudah, kita ikhlaskan. Insya Allah mulai saat ini niat kita lebih baik. Itu yang pertama. Berlebihan menyesali kegagalan di masa lalu, obatnya tiada lain tiada bukan adalah ridho, terima. Yang kedua, kesengsaraan hati dan jiwa adalah sebaliknya. Kalau masa lalu, ini masa depan. Berlebihan mengkhawatirkan hari esok. Khawatir boleh, yang tidak boleh berlebihan. Syadidul khasyah fi masa ya'ti. Berlebihan nanti kalau nggak ada bagaimana? Maka sahabat-sahabat membuktikan. Rasul, nanti kalau engkau nggak ada bagaimana? Semuanya baik. Aku ada baik, aku tidak ada baik semuanya. Dan semuanya ternyata ya memang seperti itu. Maka berlebihan dalam mensikapi esok bagaimana hanya akan membuat kita diem dan tidak bisa merencanakan yang terbaik. Yakin husnuzon billah. Kalau kita titip rumah, kita titip mobil, kita titip motor kepada tetangga, pasti kepada tetangga yang kita percaya. Menyerahkannya pada yang kita percaya. Yang tidak percaya berarti kita tidak akan menyerahkannya. Kalau kita belum bisa seperti itu, obatnya apa? Tawakal kepada Allah. Berarti kita belum bisa bertawakal kepada Allah dengan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lau tawakkaltum 'alallah, la razaqakum kama yarzuqut thair, yaudu himasa." Ila akhir hadis. Kalau seandainya kalian bisa bertawakal yang sebenar-benarnya tawakal, maka Allah pasti akan memberesi urusan kita. Lihatlah burung pagi hari keluar dari sarangnya, perutnya kosong, sore hari pulang dengan perutnya sudah gendut. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang betul-betul bertawakal, tawakal ini bukti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyerahkan sebenar-benarnya, setulus-tulusnya kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga. Jadi kita ulangi, berlebihan menyesali kegagalan di masa lalu hanya menimbulkan kesengsaraan hati. Obatnya ridho. Yang kedua, berlebihan mengkhawatirkan besok bagaimana anaknya, bagaimana. Berlebihan ini hanya akan membuat kita takut-takut aja. Obatnya bertawakal kepada Allah. Husnuzon billah, positive thinking kepada Allah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan di luar jangkauan kita. Allah yang mengaturnya. Yang ketiga adalah orang yang tidak bisa menemukan sesuatu yang untuk disyukuri. Hidup ini ya sekarang ini. Kemarin masa lalu, besok masih ilusi. Kalau yang sekarang kita tidak bisa bersyukur, maka kita berjalan seterusnya tidak akan bisa bersyukur. Memaksakan diri, temukan alasan untuk bersyukur kepada Allah, kunci kebahagiaan. Hari ini alhamdulillah masih bernafas. Hari ini sebagian kita ada tetangga yang tidak punya anak, kita punya anak. Sebagian belum punya pekerjaan, kita punya pekerjaan. Fokus, selalu berpikir ini yang terbaik. Lakukan, aku syukuri hari ini. Orang yang tidak bisa fokus untuk bersyukur kepada Allah akan gemerungsung, orang Jawa istilahnya. Kapan akan bahagianya? Mensyukuri hari ini. Temukan alasan untuk bersyukur kepada Allah, sehat kita. Tidak bisa menemukan itu sakit. Dimulai dari pikirannya sakit. Nanti langsung kemahnya sakit. Nanti bisa jadi
stroke. Berawal dari mana? Dari pikirannya sendiri. Maka menemukan alasan bersyukur kepada Allah, bagian penting kita untuk mengobati kesengsaraan hati. Yang pertama tadi kita ulangi, berlebihan menyesali kegagalan di masa lalu, obatnya adalah ridho. Yang kedua, berlebihan mengkhawatirkan esok itu bagaimana, maka penawarnya tawakal kepada Allah, positive thinking kepada Allah. Yang ketiga, sengsara orang yang tidak bisa hari ini, tidak bisa mensyukuri karunia yang Allah berikan. Dia tidak bisa menemukan karunia yang bisa disyukuri. Maka obatnya adalah cari alasan apa yang harus saya syukuri hari ini. Dan yang keempat, kesengsaraan hati dan jiwa adalah kepada orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada pujian orang. Orang bilang apa, seneng. Orang bilang apa, ikutan sedih. Sebagaimana yang kisah yang sudah banyak banyak disampaikan para ulama, seseorang ahli hikmah yang berjalan dengan keledainya, dengan kudanya. Kudanya dituntun bapak dan anak, orang bilang punya kendaraan kok nggak dipakai. Orang selalu berkomentar, ya sudah, ayahnya yang naik. Orang nggak akan berhenti. Kok ayahnya yang naik, nggak kasihan sama anaknya? Oh sudah, anaknya yang naik. Ya selalu seperti itu. Anak kok nggak punya sopan, ayahnya disuruh berjalan, naik kedua-duanya. Akan selalu seperti itu. Menggantungkan kenyamanan hati dan jiwa pada netizen, pada follower, pada manusia, akan menghantarkan kita pada kesengsaraan hati saja. Obatnya tiada lain tiada bukan ikhlas karena Allah. Yang dicari hanya ridho Allah. Ridho manusia itu sulit kita dapatkan. Besok kurang lagi dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Yang dicari follower itulah tujuan iblis. Ketika keluar dari dunia minta fasilitas hidup sampai akhir dunia. Untuk apa? Cari follower, cari teman, cari pengikut untuk menemaninya di neraka nanti. Nah kalau yang kita cari itu seperti sama, obatnya adalah ridho Allah yang kita cari. Ketulusan, keikhlasan, kunci kenyamanan hati dan jiwa. Dan yang terakhir, yang kelima, kesengsaraan hati dan jiwa adalah ketika orang tidak bisa memaafkan. Itu berat itu Pak Ustadz. Kesalahannya parah, saya nggak bisa memaafkannya. Pasti orangnya akan sakit. Sakit. Cobalah dimaafkan. Buka pintu hati memaafkan. Kenapa? Memaafkan itu ya berat. Siapa bilang mudah? Karena beratnya memaafkan, Allah sebut, Allah puji orang yang bisa memaafkan orang lain. Bagian dari muttaqin dalam ayat Al-Quran, u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang sanggup membuka hati memaafkan. Bahkan maaf adalah bukti cinta tertinggi. Kalau mencintai berarti sanggup memaafkan. Allah mencintai hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang siapa yang dicintai? Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jadi orang pendosa adalah berpotensi dicintai oleh Allah manakala bertaubat kepada Allah. Allah sebut dirinya Al-Afu, Allah yang memaafkan. Tidak cukup Al-Afu, Al-Ghafur, Allah sebut dirinya yang maha mengampuni. Belum cukup, ada lagi satu At-Tawwab, Allah sebut dirinya zat yang maha menerima taubat. 5 hal tadi itu tadi. Terlalu berlebihan menyesali masa lalu kesalahan, obati dengan ridho. Berlebihan khawatir besok bagaimana nasib anak istri, besok bagaimana, obati dengan tawakal, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini terlalu sedih, temukan alasan bersyukur kepada Allah. Kalau mencari ridhonya orang, pujian manusia, kita akan sakit terus. Obatnya adalah ikhlas karena Allah. Yang dicari ridhonya Allah. Dan yang kelima terakhir adalah berikan maaf. Kalau belum bisa 100%, cicillah.
aku mulai memaafkan hari ini 1%, 2%, 10%. Dan yang terakhir di luar 5 tadi itu adalah istiqomah. Semoga Allah berkahi kita, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah kalau bisa berkorban, semampunya berkorban. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan menjemput kita di akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Allah berkahi Fatih. Berkahi kaum muslimin semua. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma nahakum anhu wa hadhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala habibihi wa nabiyyihil karim faqala ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wardallahu manal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum wa lana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat Allahumma arham jami'al muslimina fi kulli makan Allahumma arham muslimina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan ya arhamar rahimin Allahumma ansur mujahidina fi Palestin ya jabbar ya qahhar ya dzal bathi syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma astur auratina wa amin rawatina waqfina ma ahammana waqina syarra ma natakhawwaf rabbana hab lana minas salihin Allahumma rizqna ziyaratal haramain syarifain bi rahmatika arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah